Entah kenapa franchise film kayak pembunuhan brutal dengan tersangka yang psycho itu makin kesini jalan ceritanya itu makin aneh dan terlalu dipaksain gitu. Gua kira Halloween Kills itu udah yang paling buruk, tapi ternyata setelah gua nonton Texas Chainsaw ini pemikiran gua tuh berubah coy. Ini film malah jauh lebih buruk dari Halloween Kills lalu yang terbilang punya konsep yang hampir sama juga. Oke lah, ini film emang brutal banget, banyak adegan gore juga, potongan tubuh dan darah juga di mana-mana, kejam iya juga. Dan gua rasa yang suka dengan adegan bunuh-bunuhan, gore dan semacamnya bakalan enjoy nonton di film karena dari awal emang udah muncul tuh konfliknya. Setup ke konflik sampai klimaksnya juga nggak lama, jadi ya itu nilai bagusnya di film ini. Jadi berasa intens banget buat ngikutin adegan bunuh-bunuhannya. Sebenarnya nggak cuma dengan adegan bunuh-bunuhan doang, nih film tuh ngasih juga sensasi deg-degan ke penontonnya. Tapi menurut gua sensasi ini agak kurang bisa gua rasain karena si pemainnya itu nggak berakting dengan baik ya. Gua suka dimana ada satu adegan yang berada di dalam sebuah bus dan disitulah si Psycho melanjutkan pembunuhannya secara brutal. Dan ya, nih film emang beneran sadis, banyak banget darah yang keluar dan di bus itu adalah salah satu adegan favorit gua sih di film ini. Gua suka juga dengan durasi film ini yang nggak panjang-panjang amat, terbilang singkat juga, cuma sekitar 80 menitan. Jadi ya berasa pas aja menurut gua dengan durasi segitu dan jalan cerita yang ya begitulah. Gua suka banget dengan sedikit sindiran yang halus tapi kena banget waktu di dalam bus itu sebelum si Psycho mulai brutal membunuh. Dan ya karena itu manusia jadi terlihat tulul banget. Gua agak boring sebenarnya dengan film ini waktu di babak awal sampai ke pertengahan film, yang menurut gua nih film tuh nggak ada sesuatu yang dieksplor baik dari segi pemainnya atau yang lain. Jadi berasa flat aja selama 1 jam nonton di film tuh. Jadi ya karakternya berasa tiba-tiba aja gitu. Ya gua tahu nih film tuh emang tipikal horror klasik yang benar-benar nampilin gore dan bunuh-bunuhannya yang menjadikan nilai jual di film ini. Tapi ya jangan ngasih tindakan yang tulul dari setiap karakternya juga lah. Ditambah lagi nih film kan ngasih kayak kilas balik dari si salah satu karakter kan, yang mana menurut gua itu tuh terlalu pelit aja ngasih adegan kilas balik itu, nggak seutuhnya gitu. Cuma sekilas doang, jadi ya kagak peduli-peduli juga dengan karakter itu ujung-ujungnya. Dan masalah lain di film ini menurut gua adalah di ending film yang menurut gua anti klimaks. Dari yang di pertengahan udah bagus tuh, intens, mana naik, keras betul, pas mau di ujung kenapa nih film berasa loyo banget, lemes gitu. Gue kurang suka juga dengan premis nih film yang berasa aneh dan nggak masuk akal. Ya kali ada seorang influencer beli tanah atau apalah itu dan cuma punya satu orang pekerja doang buat benerin tuh tempat, kayak semuanya itu dibikin secara tiba-tiba gitu. Tiba-tiba juga ada si Psycho itu di tempat itu. Ini film bakalan cocok ditonton buat yang pengen ngelihat adegan gore dan bunuh-bunuhannya doang sih, yang nggak mikirin karakter, story, ataupun dinamika waktu nonton di film. Emang real ngelihat gore doang. Sekian review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.